Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Suryani. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, Angkatan 25 Gelombang 4, Kelompok 2 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan resume mengenai Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi, Wall of Government ini adalah sebuah kolaboratif dari lembaga-lembaga pemerintahan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan kebijakan. Jadi kerjanya itu nggak sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama antar lembaga. Pentingnya Wall of Government ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah dorongan internal. Dorongan internal ini berasal dari nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang kedua adalah dorongan eksternal, yaitu dorongan publik agar kebijakan dan program pembangunan bisa lebih tercipta lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah keberagaman budaya dan adat yang bisa membentuk adanya potensi disintegrasi bangsa, sehingga pentingnya Wall of Government diciptakan. Adapun contoh penerapan praktek Wall of Government diantaranya, yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membuat lembaga koordinasi khusus, yang ketiga adalah membentuk gugus tugas, dan yang keempat adalah koalisi sosial. Kemudian bagaimana Wall of Government itu dilakukan? Ada 3 kategori hubungan dalam Wall of Government. Yang pertama adanya koordinasi, yang kedua adanya integrasi, dan yang ketiga adalah adanya kedekatan dan pelibatan. Dalam penerapan Wall of Government ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah adanya kapasitas sumber daya manusia dan institusi lembaga pemerintah sendiri. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dalam Wall of Government terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yaitu diberikannya tugas, fungsi, dan kewenangan kepada instansi pemerintah yang memang sesuai dengan latar belakang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Jadi, pola ini harus linear. Yang kedua adanya pelayanan satu atap, yaitu pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat adalah pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima adalah pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.